Shalom, sahabat shalom, saudara-saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Kerajaan 1000 Tahun Damai. Beberapa waktu yang lalu saya sempat singgung hal ini sedikit demi sedikit, tapi saya akan menceritakan agar supaya saudara bisa paham tentang apa itu kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai adalah di mana kondisi di dunia ini tidak akan lagi ada peperangan. Tentu saja saudara-saudara, karena tidak ada peperangan, jelas dunia ini tidak ada setan. Dan kerajaan 1000 tahun damai ini terjadi setelah anti-Hamasyah berkuasa. Dan saya perlu memberitahu juga karena ada orang yang berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun damai ini itu ada di surga. Saya bilang itu salah, saudara-saudara. Karena surga itu selalu damai, enggak pernah ada keributan. Jadi, kerajaan 1000 tahun damai itu adanya di bumi kita ini. Nah, saya akan menceritakan ini tentu saja diawali dengan saat anti-Hamasyah berkuasa. Saat ini kita sudah berada di sebuah penghujung dunia. Yang dimaksud penghujung dunia ini adalah kita sedang menantikan kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali. Dan saudara yakin kalau ketika Yeshua datang kita akan rapture? Amin. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Jadi, rapture ini digambarkan oleh kitab suci, yaitu sebagai mempelai wanita atau mempelai perempuan yang dilarikan. Dilarikan di padang gurun untuk menghindari kekuasaan anti-Hamasyah. Jadi saudara-saudara, kita sekarang sedang menanti begini ya, tiba-tiba terjadi rapture, pengangkatan. Nah, pengangkatan itulah yang disebut dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, kita dilarikan oleh Tuhan ke padang gurun. Padang gurun itu menjadi gambaran dari suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh si ular naga itu. Jadi saudara-saudara, kita tentu harus tahu bahwa ketika terjadi rapture, apa sih sebetulnya rapture itu atau pengangkatan? Itu adalah saat kembalinya Roh Kudus ke Syamayim. Sekarang di dunia ini kita punya Roh Kudus. Amin. Nah, ketika nanti kembali Roh Kudus kembali, zaman Roh Kudus berakhir, maka saat kembali dia enggak kembali sendiri, saudara. Dia akan bawa kita serta, yaitu orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Orang-orang yang menerima Bapa Yahweh dan orang-orang yang sudah termeterai atas nama Bapa Yahweh. Kenapa saya katakan demikian? Pengangkatan itu terjadi kepada ketiga kategori ini karena yang pertama, kita harus tahu bahwa nama Sang Pencipta itu bukan yang lain, yaitu Bapa Yahweh. Yang melakukan rapture, yang melakukan pengangkatan itu juga adalah
Bapa Yahweh. Jadi tidak mungkin orang yang tidak menerima Bapa Yahweh, menolak namanya yang kudus, bisa ikut rapture. Amin, saudara? Sehingga nanti akan terjadi orang yang saya katakan kecelik. Dia pede banget. Dia yakin banget akan rapture. Ternyata ketinggalan. Karena yang membuat orang rapture kan Bapak Yahweh. Sementara Bapak Yahwehnya ditolak. Kan tidak mungkin, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Mungkin ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, saya sudah menerima tanda bilangan binatang itu, tapi saya nggak ngerti. Tuhan sempat katakan kepada saya memberikan kesempatan untuk kamu barang satu kali lagi. Kalau sampai berikutnya kamu menerima tanda itu, maka keselamatanmu total terlepas. Dan yang ketiga, kita yang telah termeterai atas namanya. Dulu kita dimeterai dalam nama asing, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, meteraikan kembali. Karena ada ayat yang mengatakan begini, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Banyak orang yang nggak ngerti maksudnya apa ayat ini. Saya katakan ketika saudara dulu dibaptis dalam nama yang asing, maka nama asing itu akan mengikat kita. Dan dia akan membawa kita juga ketika nanti kita ada dalam kursi pengadilan Tuhan, maka spirit itu akan berkata, Tuhan ingat, orang ini ada ikatan dengan saya. Orang ini dimeterai dan diikat dalam nama saya. Itu sebabnya kenapa perlu adanya baptisan pembaharuan. Karena nama yang lama itu harus dikoyakkan. Sama seperti ketika saudara kawin, punya suami atau punya istri, pasti ada yang namanya akte perkawinan. Ketika terjadi perceraian, maka surat perceraian pun harus mereka miliki. Secara hukum manusia saja kita sudah tahu. Makanya ketika orang percaya kepada Bapa Yahweh dan dimeterai, maka meterai yang lama itu harus disobek. Makanya dalam doa saya waktu melakukan baptisan pembaharuan selalu mematahkan, membatalkan apa yang telah termeterai dulu. Ini bukan bicara sinode, ini bukan bicara agama, ini bukan bicara organisasi, ini bukan bicara pendapat-pendapat para gembala, tetapi ini adalah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya akan ajak saudara membaca beberapa ayat, walaupun tentu tidak semua, karena kalau semua pasti bisa 1 jam lebih, saudara. Di dalam kitab Gilyahna 12 ayat 4 dikatakan, dan kepada wanita itu diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Saudara perhatikan kata 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau dihitung jadi berapa? 3,5 masa. Itulah berbicara tentang anti Hamasyah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Sekarang mereka sedang mempersiapkan kekuasaannya secara penuh, saudara. Di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 18 juga
Saya bacakan untuk saudara. Sebab dengan suatu seruan, dengan tanda penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari sorga. Dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan ini. 1 Korintus 15 ayat 51-52, lihatlah aku mengatakan sebuah misteri kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semua, tetapi kita semuanya akan diubah. Dengan seketika dalam sekejap mata, dalam sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita akan diubahkan. Jadi yang namanya pengangkatan itu bukan berarti kita akan terbang seperti burung, begitu enggak, saudara-saudara. Tapi di sini dikatakan dengan seketika dalam sekejap mata. In the twinkling of an eyes, dalam sekejap cap, maka tubuh kita berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita tidak akan mati. Tapi kita diubah. Tubuh kita itu bukan lagi menjadi tubuh darah dan daging yang seperti kita alami, tetapi kita bisa menembus tembok, walaupun kita juga bisa dipegang. Artinya tubuh kita itu sama seperti tubuh Yesua. Nah, setelah itu terjadi, Roh Kudus kembali membawa kita, serta maka dunia ini tidak ada Tuhan secara total. Ingat, sekarang masih ada Roh Kudus saja, orang begitu luar biasa menolak nama Bapa. Dengan kepandaian teologianya yang bertitel berderet-deret, dengan kesombongannya yang sangat luar biasa, mengolok-olok dan mencaci maki para pengagung Bapa Yahweh dengan sebutan Yahweisme. Jadi kelompok Allahisme ini memang sangat brutal, saudara. Nyatanya tidak bisa menghentikan pemujaan terhadap Bapa Yahweh semakin hari semakin meluas. Mereka berusaha dengan otaknya yang kecil, berusaha untuk membendung gerakan Roh Kudus ini. Tapi sayang, mereka tidak akan pernah sanggup untuk bisa menahannya. Dengan cara apapun, semakin hari orang semakin memiliki keberanian. Yang tadinya malu-malu untuk memanggil, sekarang mulai berani untuk memanggil. Nah, saudara, saat anti Hamasyah berkuasa nanti, akan terjadi sistem agama tunggal. Nah, disinilah orang-orang yang sekarang merasa aman. Orang-orang yang merasa nyaman bahkan menghina orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, mereka akan mengalami hal yang sama. Karena nanti terjadi bukan saja sistem pemerintahan tunggal. Sekarang sudah memulai loh, saudara. Apa yang si raksasa bicara, seluruh dunia ikutin. Betul gak, saudara? Seluruh dunia ikutin. Dan itulah yang kelak akan disebut sistem pemerintahan tunggal. Setelah sistem pemerintahan tunggal, nanti akan muncul juga yang disebut sistem agama tunggal. Nah, di sistem agama tunggal inilah nanti mereka akan mengumumkan siapapun yang
tidak melakukan penyembahan terhadap sistem agama tunggal ini akan ditangkap dan dianggap teroris dan saudara akan disiksa. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata bahwa kelak di anti Hamasyah akan ada siksaan-siksaan yang terjadi di setiap hari-hari Sabat. Kalau sekarang kita di hari Sabat seperti hari ini, kita mengkuduskan hari Sabat. Tetapi nanti anti Hamasyah, dia tidak lagi takut-takut untuk mencemarkan anti Hamasyah. Kenapa? Karena yang menahannya sudah disingkirkan. Siapa yang menahan sekarang ini? Roh Kudus, saudara. Tapi ketika Roh Kudus sudah disingkirkan, bersama dengan orang-orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, yang menerima nama Yahweh dan sudah termeterai atas namanya, maka dunia ini total menjadi milik mereka. Selama 3,5 tahun terjadi aniaya yang sangat hebat. Orang yang tidak menerima sistem agama tunggal, mereka akan ditangkap dan akan disiksa. Tetapi ingat, orang cari mati tetapi tidak bisa mati. Karena kitab suci mengatakan bahwa maut lari meninggalkan manusia. Dan orang-orang yang tadinya telah menerima tanda bilangan binatang itu dan merasa aman dan nyaman, anti Hamasyah akan mengejar orang-orang ini. Karena orang akan terkejut, wow ternyata benar. Tapi sayang, terlambat karena mereka semua sudah rapture, saudara-saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, baru setelah itu mereka berlari. Tapi mereka mau lari kemana? Ke hutan? Ke gunung? Ke laut? Akan dapat dikejar. Karena di dalam diri orang tersebut sudah ada alat pelacaknya. Saudara mau lari kemana? Mau sampai ke lubang semut sekalipun akan kelacak. Karena apa? Karena sistem 5G itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan kekuatan sinyalnya itu begitu luar biasa. Jadi saudara mau lari ke gunung, ke laut, kemanapun, saudara akan bisa ditangkap. Kemudian saudara, 3,5 tahun itu akhirnya selesai. Masa kekuatan anti Hamasyah berakhir. Dan anti Hamasyah ini ditangkap. Maka terjadilah perang yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon, saudara. Perang Harmagedon itu saya menyebut dengan istilah perang dunia ketiga. Ya. Gilyahna atau Wahyu 19 ayat 20 dikatakan, dan tertangkaplah binatang buas itu, si raksasa itu, si ular naga itu, dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu. Jelas di sini, saudara. Selagi hidup, keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Oke, sekarang anti Hamasyah berakhir. Maka kondisi keadaan dunia ini dikembalikan seperti saat manusia belum jatuh dalam dosa. Nanti akan terjadi, saudara, sesuatu yang unik di mana singa tidak lagi makan daging, tetapi dia akan makan rumput. Dan singa kehilangan buasnya.
Saya akan bacakan kondisi keadaan di kerajaan 1000 tahun. Kita masuk ya, kerajaan 1000 tahun. Maka di sana, ini sekedar saudara tahu, yang terjadi adalah Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Dan serigala akan hidup bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing. Dan anak lembu dan singa muda dan anak domba akan ada bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami sebagaimana lembu. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan diletakkan tangannya di atas liang ular beludak. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku, sebab bumi akan menjadi penuh dengan pengetahuan akan Yahweh seperti air yang menutupi lautan. Inilah yang terjadi di kerajaan 1000 tahun. Tidak ada lagi orang saling bunuh-membunuh. Tidak ada lagi orang yang berperang satu dengan yang lain. Bahkan tidak ada lagi karat. Udara tidak lagi polusi tetapi bersih. Dan umur manusia akan sangat panjang. Bahkan dikatakan kalau orang yang mati umur 100 itu dianggap mati muda. Sekarang orang umur 80 saja sudah dianggap sangat tua. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun, orang umur 100 akan dianggap mati muda. Yesaya 65 ayat 20 dikatakan, di sana tidak akan ada bayi yang hanya beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Wow, itu luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana nyamannya kerajaan 1000 tahun. Enggak ada lagi orang yang menghina tentang nama Yahweh. Tidak ada lagi istilah Yahweisme, tidak ada. Karena di situ betul-betul yang berkuasa adalah Bapa Yahweh. Yang memerintah di atas muka bumi ini adalah Yahweh yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Bahkan saudara, alat-alat perang akan dilebur jadi mata bajak. Ini berbicara tentang orang tidak lagi membutuhkan senjata. Semua senjata mungkin seperti tank, kemudian senapan, atau nuklir, semua akan dilebur dan dijadikan mata bajak. Yesaya 2 ayat 4, dan dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa dan akan menegur banyak orang. Dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak menjadi alat pangkas. Bangsa tidak mengangkat pedang atas bangsa ataupun mereka tidak akan belajar perang lagi. Betul-betul kondisi keadaan manusia di dunia ini dikembalikan situasi keadaan dunia yang sekarang carut-marut ini menjadi seperti Taman Eden saat manusia belum jatuh. Nah sekarang perhatikan baik-baik saudara. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal
karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Jadi nanti sistem pemerintahan di dunia ini ada 2 dimensi, saudara. Dimensi fisik, orang yang masih menggunakan darah dan daging, dan ada dimensi yang memerintah adalah orang-orang yang sudah ada dalam tubuh kemuliaan. Yang memerintah ini tentu saja yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, sementara yang menerima kan tertinggal. Nah, yang tertinggal nanti akan diperhadapkan dengan menerima sistem agama tunggal dan menjadi lepas dari keselamatan, dan saat setan diperangi dalam perang Harmagedon, orang-orang yang mau tunduk dan ikut tidak selamat, jadi mereka akan sadar bahwa tanda bilangan binatang buas itu bukan bikinan manusia. Artinya bukan bikinan kita semua, tetapi itulah sistem mereka. Jadi kita bersyukur selama diri kita tidak menerima tanda bilangan binatang itu, karena kita sudah dipastikan akan rapture. Pasal 19 kitab Gilyahna ayat 20 dikatakan, dan tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda. Nah ini saudara, orang zaman sekarang kan kadang ada tanda-tanda, ya, membuat mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, tetapi mereka tidak memanggil nama Bapa yang benar. Kalau begitu berarti kesembuhan itu dari siapa? Ya saudara pikir sendiri. Dikatakan, tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah ikonnya. Selagi hidup keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Saudara, mungkin saudara berpikir, kan di situ ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa menyembah patung binatang buas. Apa sih yang disebut patung di situ? Itu bukan bicara patung jegogok berupa patung. Tidak. Itu patung yang disebut di situ bicara tentang sistemik. Dan sekarang mereka sedang membangun sistemik. Dan ternyata hampir semua sisi bagian manapun sudah berada dalam kekuasaan mereka. Entertainment mereka susupi juga dengan si mata satu itu, saudara. Mau di mana, semua sudah ada. Jadi sekarang ini nantikan saja kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Karena saat dia datang kembali, kita dipastikan rapture. Dan kita bukan pede-pedean, tidak saudara. Karena kita memiliki jalur apa yang kitab suci sudah katakan. Saya akhir-akhir ini begitu banyak membaptis orang, saudara. Orang-orang yang tadinya masih enjoy, bahkan ada satu orang, saya nggak perlu sebut namanya, mereka bercerita kepada saya. Dia katakan, Pak, saya jujur ke Pak Lukas. Saya adalah orang yang antipati dengan nama Lukas Sutrisno.
maaf ya Pak, ini saya bicara apa adanya. Saya bilang oke, silahkan, nggak apa-apa. Saya antipati sekali. Karena Bapak kembali selalu bicara tentang nama Yahweh. Seolah-olah kami ini tidak selamat. Tapi akhirnya saya tahu bahwa apa yang Pak Lukas katakan itu benar. Dan kami mengikuti Pak Lukas kembali 2 bulan ini. Dan dia pun termeterai dalam nama yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu sudah sangat singkat. Mumpung kita masih punya kesempatan, ayo kita benahi diri kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang bertanya sama saya, emangnya orang kalau sudah menerima nama Bapa, sudah tidak menerima tanda bilangan binatang itu dan sudah termeterai atas namanya, bagaimana kalau hidup mereka kacau balau? Ya saya bilang mereka tetap tidak selamat. Justru karena kita sudah menerima nama besar Bapa Yahweh, nama kudus, maka kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu berbeda dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi itu akan saling kait-mengkait. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang akan memiliki suatu keinginan untuk menyembah. Makanya ada ayat yang berkata bahwa nama Yahweh itu nanti betul-betul berkuasa di dunia ini. Kapan? Ya nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Bahkan hari raya Pondok Daun pun, hari raya Sukot juga nanti dirayakan. Saudara bisa baca di kitab Zakaria. Ya, saya tidak akan sebut ayat-ayat yang begitu banyak nanti dari konkordansi, Saudara. Tetapi itulah situasi, kondisi dan keadaan kerajaan 1000 tahun. Pertanyaannya, kalau mereka yang tidak ditaruh di kerajaan 1000 tahun, bagaimana? Ya tetap saudara ada di Firdaus. Saudara tetap ada dalam sukacita besar. Amin. Nah, itulah yang saya katakan, bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang hidup, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Dan kita sangat bersukacita karena kita memiliki pengharapan. Bertahanlah, jangan menerima tanda bilangan binatang itu, karena ketika saudara menerima, saudara akan dimurkai oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu tentang apa yang terjadi, bagaimana situasinya kerajaan 1000 tahun damai. Betapa bahagianya Bapa Yahweh akan membuat bumi ini sama seperti saat manusia belum jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Biarlah saat terjadi rapture nanti, kami akan menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, jaga lindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa Yahweh memberikan pembelaan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dalam bidang praise and worship, khususnya singer. Bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085 866 222 527. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022.
pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itu ada pengumuman tambahan, saudara. Baruk Dayan Haimet, yaitu saudara Titik Agustina, putri dari Ibu Korinti, usia 52 tahun. Meninggal hari Jumat kemarin, tanggal 4 Maret, jam 14.30, dan akan dimakamkan hari Sabtu 5 Maret, jam 10 di TPU setempat, dilayani oleh GPDI Japunan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita tidak ada tambahan pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pagi ini. Sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehirata. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken yehirata. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehirata. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifem teka syekar alape kau esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha. Yair Yahweh panau elecha wichuneka. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha. Yisa Yahweh panau elecha wichuneka. We'yashem lecha shalom.
Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati hidup kita. Amin. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.